Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya di kelas perioperatif ya. Perioperatif. Oke, hari ini kita akan diskusi tentang konsep anestesi. Kalau ada waktu kakek kita akan lanjutkan dengan konsep bedah. Kalau kemarin-kemarin kita bahas tentang yang ada di Google Classroom itu perawatan pasca bedah ya, pasca bedah. Jadi ada pengaturan atau penyiapan tempat tidur, kemudian ambulasi dini, kemudian manajemen nyeri, kemudian manajemen perdarahan pasca operasi dan lain-lain. Hari ini kita akan bahas tentang anestesi. Apa itu anestesi? Ada yang mau cerita? Ada mau respon apa itu anestesi? Putri Apriyandini, bisa di open mic-nya, bisa diceritain apa yang diketahui tentang anestesi. Put, anestesi. Buka dulu mic-nya. Kaget bisu nih ternyata. Kalau ada suaranya, berarti tidak bisu. Iya, Pak. Nah, ada suaranya kan? Semester 5 kita kan sudah semester 5 ya. Ada beberapa kali ikut praktek di klinik. Kemudian tahulah apa yang dimaksud dengan anestesi. Bisa Putri ceritain apa itu anestesi? Anestesi seperti memberikan obat bius sebelum melakukan operasi, Pak. Ya, bagus ya. Jadi membius pada pasien yang akan operasi atau sebelum operasi. Ada lagi yang mau nambahin? Harus berani ngomong ya. Tahun depan sudah wisuda. Kakek kan nak ditanya-tanya waktu wawancara pegawai. Maaf Pak, anestesi itu adalah suatu tindakan yang dilakukan pada pasien pada saat sebelum melakukan pembedahan Pak, yang bertujuan untuk menghilangkan sakit. Oke. Lutfi ya, benar ya Lutfi nih? Maaf ya Pak. Lutfi Ridwi Dina Rahma. Oke, bisa kita lihat ya, dua orang sudah mengungkapkan pendapatnya. Anestesi itu adalah pembiusan ya. Pembiusan. Ini bisa kita lihat. Sorry, saya nutupin ya. Anestesi adalah tindakan untuk membantu pasien tidak merasa sakit selama proses atau selama prosedur medis dilakukan. Dalam hal ini adalah operasi. Yang tadi sudah disampaikan oleh Putri bahwa sering kita sebut di lapangan di rumah sakit itu dikenal dengan bius ya, dengan bius ya, bisa diberikan secara suntik, dihirup, kemudian dioles ya. Jadi bisa disuntik, bisa juga dihirup. Jadi ada obat bius itu yang dengan dosis sekian kemudian diberikan semacam oksigen masker, face mask. Jadi ketika seorang pasien menghirup ini, si pasien lalu tertidur. Mengapa pasien ketika dilakukan operasi tidak merasa sakit? Karena tadi fungsinya adalah salah satu adalah mengurangi atau membantu pasien tidak merasa sakit karena membuat sarafnya mati rasa. Ya, untuk membuat sarafnya mati rasa untuk sementara,
kemudian selama perjalanan operasi pasien tidak merasa sakit. Ya, bisa dilakukan dari berbagai prosedur operasi, ya, prosedur medis, ya. Ada yang ringan sampai dengan ada yang operasi besar. Banyak sekali anestesi, klasifikasi dari anestesi. Nanti kita lihat satu-satu. Ya. Kita bisa lihat, lanjutkan, ya. Nih, jadi anestesi itu secara umum ada 3, ya. Ada anestesi lokal, ada anestesi regional, kemudian ada anestesi umum. Sekarang kita bicarakan dulu yang anestesi lokal. Dilakukan dengan memblokir sensasi. Ya, anestesi lokal dilakukan dengan memblokir sensasi atau rasa sakit pada area tubuh yang akan dioperasi. Ya, tidak mempengaruhi kesadaran. Jadi ada anestesi, ada obat bius yang membuat pasien atau yang akan mengalami operasi itu mengalami penurunan kesadaran atau ditidurkan. Tuh. Ya, nih, pasien tetap sadar selama menjalani operasi atau selama prosedur medis, digunakan pada operasi minor atau kecil seperti pada perawatan gigi. Misalnya ada yang sudah punya pengalaman dicabut giginya, itu dibius di sekitar giginya, itu dibius ketika sudah merasa agak tebal rasanya, kemudian dirangsang nyeri oleh petugas perawat giginya atau petugas teknis giginya, kita nggak merasa sakit lagi, lalu dilakukan pengangkatan daripada gigi yang sakit. Nah, ini merupakan jenis operasi kecil yang menggunakan anestesi lokal. Operasi mata demikian juga. Jadi ketika operasi mata, pasien mengalami diblokir daerah sakitnya di sekitar mata, lalu dilakukan operasi atau tindakan pada matanya, sementara pasien tetap mengalami kesadaran atau pasiennya masih tetap sadar tanpa mengalami penurunan kesadaran. Biasanya diberikan secara suntik. Bisa juga yang diberikan secara semprot. Misalnya pada pasien-pasien atau pada atlet. Misalnya yang sering kita lihat itu pemain bola tuh. Pemain bola ketika mengalami cedera langsung disemprot, ya, disemprot dengan anestesi lokal supaya nyeri yang dirasakan di sekitar cedera pada ekstremitas tersebut terblokir. Dan pasien atau korban atau yang mengalami cedera itu nyerinya berkurang atau bahkan nyerinya hilang. Ada juga yang dioleskan pada kulit, ya. Jadi banyak jenis obat anestesi lokal, bisa disuntikkan, bisa dioleskan maupun bisa disemprotkan. Kalau ada pertanyaan dipotong saja atau raise hand-nya, kemudian buka mic-nya, silakan bertanya pada Bapak. Tidak membutuhkan anestesi umum atau regional pasti, ya, karena kita tahu bahwa anestesi umum dan regional itu sendiri merupakan jenis operasi jenis anestesi tersendiri. Jadi anestesi lokal, anestesi regional, dan anestesi umum. Anestesi lokal itu merupakan prosedur yang sangat cepat, ya, sehingga pasiennya sesaat setelah dilakukan operasi atau saat dilakukan tindakan, pasien bisa pulang. Contohnya tadi pada operasi pengangkatan gigi, ya, gigi yang sakit atau perawatan gigi yang memerlukan pengangkatan. Jadi perlu dilakukan anestesi. Setelah tindakan pasien boleh pulang. Demikian juga dengan operasi mata. Operasi mata si korban, si pasien setelah tindakan perlu observasi beberapa jam, kemudian pasien boleh pulang. Ya, operasi yang tidak memerlukan pelemasan otot atau kondisi pasien yang tidak sadar, ya. Pasti karena ini lokal, tadi sudah dijelaskan bahwa tidak mempengaruhi kesadaran,
tidak memerlukan pelemasan otot. Kalau pada pasien yang perlu operasi besar, si pasiennya ada resiko memberontak atau memberikan tindakan-tindakan perlawanan karena tindakan nyeri yang diakibatkan oleh tindakan operasi, maka pasien-pasien yang beresiko membuat hentakan, membuat berontak itu dilemahkan. Pastinya tidak bisa dengan anestesi lokal. Demikian juga, jadi pembiusan atau anestesi lokal itu tidak memerlukan ruangan khusus, ya, relatif bisa dilakukan pada ruangan-ruangan yang sedemikian rupa, kemudian tindakan tersebut bisa dilakukan. Misalnya yang tadi, yang perawatan gigi, kita lihat, katakanlah ada seorang dokter gigi atau perawat gigi melakukan tindakan pencabutan gigi, tidak memerlukan ruangan khusus, ya, datang ke rumah, butuh kursi, kemudian butuh air, cukup, itu bisa dilakukan. Tidak memerlukan ruangan khusus sebagaimana dengan tindakan anestesi umum maupun regional. Itu mungkin untuk anestesi lokal. Bisa kita lanjutkan lagi, ya. Bagaimana dengan persiapan, ya, persiapan operasi atau anestesi lokal. Jadi persiapannya pasien harus memberitahu, ya. Jadi ada tindakan anamnesis yang kita lakukan atau dokter lakukan. Ditanyakan apakah pasien mengkonsumsi obat pengencer darah seperti aspirin atau warfarin, ya. Aspirin tahu, ya, aspirin itu adalah obat anti nyeri. Efek yang lainnya adalah membuat darah encer. Mengapa tidak boleh melakukan operasi atau pasien harus memberitahukan bahwa mengkonsumsi aspirin atau warfarin? Karena kita tahu, ya. Jadi dia mengencerkan darah. Bayangin ketika operasi dilakukan, kemudian darah keluar, susah beku, ya, karena dia encer. Jadi resiko terjadi perdarahan pada pasien-pasien yang menggunakan obat pengencer darah atau antikoagulasi. Koagulasi itu pembekuan, antinya berarti anti pembekuan. Ini contohnya adalah aspirin atau warfarin. Jadi harus dipastikan kalau ada tindakan-tindakan simpel, si pasien harus dipastikan tidak mengkonsumsi obat-obat pengencer darah. Demikian juga dengan sekarang itu kan ada kita musim COVID, kemudian ada salah satu tindakan pencegahannya itu adalah dengan vaksin. Yang ditanyakan pada saat vaksin itu atau screeningnya adalah apakah menggunakan obat pembekuan darah. Karena kita tahu bahwa vaksin itu adalah pengaruhnya adalah salah satunya adalah pengentalan darah. Kalau si pasien atau si peserta yang akan vaksin itu mengalami pengentalan darah, ditambah vaksin tambah kental, berarti si pasien mengalami resiko atau si peserta vaksin ini mengalami resiko pengentalan darah. Pasien bisa meninggal kalau terjadi pengentalan darah, trombosis, ya, trombosis. Kalau pengentalan akibat benda yang lain dikenal dengan embolisme, trombosis, ya, trombus. Apabila tidak memiliki kelainan darah atau luka terbuka di sekitar area anestesi, ya, persiapan. Jadi pasien-pasien yang tidak mengalami kelainan darah atau tidak terjadi luka terbuka di sekitar anestesi itu boleh dilakukan anestesi lokal. Tapi kalau dilakukan anestesi lokal kemudian berisiko mengalami perdarahan atau di sekitar itu ada luka terbuka, maka anestesi lokal tidak bisa dilakukan. Kemudian biasa dengan tindakan operasi yang lain, anestesi lokal, anestesi umum maupun anestesi
regional, pasien dianjurkan untuk melakukan puasa 8 jam. Puasa 8 jam. Puasa makan ya, puasa makan bukan puasa minum. Jadi kalau kamu praktik di rumah sakit, ada pasien berencana dilakukan operasi, biasanya diminta berpuasa. Berapa jam puasanya? Puasanya 8 jam ya. 8 jam itu ya 8 jam itu sekitar dari jam 10 sampai jam 6 pagi. Yang dilarang adalah makan ya, makan. Minum tetap boleh. Karena yang dikhawatirkan adalah ketika operasi dilakukan dengan anestesi lokal, umum maupun regional, pasien akan beresiko akan mengeluarkan kotoran atau BAB. Bisa dibayangkan kalau isi perutnya banyak pula hasilnya. Lemak pula yang membau di sekitar itu. Nah itu. Jadi pasien harus disiapkan dengan puasa. Ya, dengan puasa pada operasi besar ataupun operasi sedang, regional maupun umum, pasien dilakukan bilas lambung, dilakukan lapas lambung, dilakukan enema ya, apa istilahnya ya? Ya, pengeluaran feses itu dilakukan hupna ya, hupna istilahnya ya. Kemudian pasien tidak perlu atau harus ya tidak mengkonsumsi alkohol. Jadi karena pengguna alkohol itu mempengaruhi kerja daripada obat bius. Ya. Jadi pasien yang akan operasi harus tidak boleh minum alkohol 24 jam sebelum, karena ini budayanya Eropa. Kalau kita justru minum alkohol itu tidak dilakukan karena memang ini haram bagi orang Islam. Kemudian puasa, kemudian tidak mengkonsumsi obat-obat pengencer darah seperti aspirin maupun warfarin. Apa yang harus diperhatikan ya dari anestesi lokal? Apa yang harus diperhatikan? Karena efek daripada anestesi lokal itu biasanya selama 1 jam, ya lebih kurang hanya satu jam. Tapi masih ada sensasi baal, ya baal. Jadi baal itu seperti terasa tebal di sekitar anestesi lokal, ya. Jadi efek anestesinya hilang nyeri atau menahan nyeri itu, nyerinya hilang itu sekitar 1 jam. Tapi beberapa saat setelah 1 jam itu masih dirasakan keluhan atau perasaan baal di sekitar anestesi. Kemudian akan mengalami sejalan dengan hilangnya pengaruh obat bius atau anestesi tadi, pasien akan mengalami kesemutan atau kedutan di sekitar operasi, di sekitar anestesi. Kemudian pasien kita minta untuk berhati-hati agar cedera atau luka pada area operasi tidak terjadi. Jadi hindarkan benturan, hindarkan gerakan-gerakan yang membuat area anestesi atau area operasi itu mengalami cedera. Itu yang harus kita perhatikan, karena kita tahu bahwa akan terjadi resiko perdarahan. Itu untuk anestesi lokal. Ada yang mau ditanggapin atau ditanyakan terkait dengan anestesi lokal? Ada 3 jenis ya anestesinya, anestesi lokal, anestesi regional, dan anestesi umum. Kita akan lihat yang anestesi regional. Sama sih, kerjanya adalah untuk memblokir rasa sakit
di sebagian tubuh, sebagian sudah regional ya, sebagian. Kalau tadi area anestesi, sekarang ini sebagian anggota tubuh. Sama dengan anestesi lokal, anestesi regional ini pasien tetap sadar selama operasi berlangsung. Tapi si pasien tidak merasakan nyeri pada sebagian daerah yang dianestesi. Bagaimana cara pemberiannya? Anestesi regional, obat diberikan secara suntik, disuntikkan di dekat sumsum tulang belakang atau di sekitar area saraf. Jadi si pasien biasanya kalau ikut di ruang operasi itu disuntikkan di daerah tulang belakang, ya, yang kita kenal dengan suntikan di daerah epidural ataupun spinal ya. Biasa dilakukan seperti kalau mau operasi daerah pinggul, perut, lengan atau kaki. Daerah lengan, daerah kaki, pinggul itu bisa dihilangkan nyeri ketika melakukan operasi dengan cara anestesi regional. Beberapa jenis anestesi regional, ada blok saraf nih yang saya bilang tadi ya, ada blok saraf epidural, ada blok saraf perifer, ada blok saraf spinal. Yang paling sering digunakan adalah epidural yang umumnya digunakan pada saat persalinan nih. Ya, pada saat sesar, operasi sesar itu si pasien, si ibu itu tahu dan sadar, ya, bisa menyaksikan perjalanan operasi, ya, tapi tidak merasakan nyeri pada area sayatan, pada area luka operasi, karena daerah tersebut dilakukan blok saraf, ya, blok saraf disuntikan di area epidural, ya. Ini yang pada operasi sesar. Jadi kawan-kawan atau ibu-ibu yang mengalami atau dilakukan operasi sesar, mereka bisa merasakan bisa melihat jalannya operasi. Namun rasa nyeri yang terjadi akibat operasi tersebut pasien tidak merasakan. Nih contohnya ya. Contoh operasi menggunakan anestesi regional. Operasi sesar, kemudian operasi prostat, operasi kandung kemih, operasi organ kelamin, dilakukan suntikan anestesi regional di daerah epidural, kemudian obat ini memberikan efek nyeri daerah sekitar tersebut atau bagian dari daerah tersebut nyerinya tidak dirasakan. Kemudian operasi hernia itu ya, operasi hernia khususnya hernia inguinal, kemudian ambeien, itu dilakukan operasi, jenis anestesinya adalah anestesi regional. Bisa diberikan pada epidural, subdural maupun maupun spinal, ya. Kemudian operasi ortopedi seperti operasi panggul dan kaki itu semua menggunakan jenis anestesi regional. Demikian juga dengan operasi ginekologi, operasi pembuluh darah di kaki dan lain-lain itu menggunakan anestesi regional, di mana kerjanya adalah memblok nyeri sebagian dari organ yang akan dilakukan operasi. Bisa kita lanjutkan atau ada yang mau ditanyakan? Ya, apa kalau ada yang mau kita diskusikan? Apa yang harus diperhatikan pada anestesi regional? Ya,
Kalau anestesi lokal tadi, pastikan pasien tidak mengkonsumsi obat pengencer darah. Ya, pastikan pasien melakukan puasa. Kemudian pastikan pasien tidak mengkonsumsi alkohol 24 jam sebelum operasi gitu. Ya. Kemudian karena si pasien hanya tidak merasakan nyeri di sekitar daerah anestesi. Ini yang diperhatikan pada area anestesi regional. Setelah menjalani operasi dengan anestesi regional, pasien perlu tetap berbaring hingga sensasi kebas hilang dan bisa kembali berjalan. Nih, ya. Nih, jadi pasien tidak bisa melakukan aktivitas ya kalau pada anestesi regional. Sebaliknya, kalau pada yang lokal tadi pasien bisa pulang. Perawatan gigi sudah dilakukan, anestesinya masih sekitar sejam masih berasa, kemudian beberapa jam kemudian hanya kebasnya masih terasa atau kebalnya masih terasa, tapi pasien sudah bisa melakukan aktivitas. Tapi kalau pasien yang dilakukan anestesi regional harus tirah baring, ya, tirah baring hingga sensasi kebas hilang dan bisa berjalan. Kemudian pada pasien-pasien dengan anestesi regional biasanya mengalami mual dan pusing, ya, mual dan pusing. Jadi kalau ada sudah operasi, pasien mengeluh mual, pasien mengeluh pusing, itu adalah dampak daripada anestesi regional yang dilakukan pada seorang pasien. Kemudian pasien juga akan merasa lelah, ya, akan merasa lelah karena operasinya cukup lama, kemudian menguras tenaga. Dengan demikian pasien akan mengalami kelelahan. Perawat dapat meminta pasien untuk buang air kecil, ya, boleh. Ya. Jadi kalau pasien sudah tirah baring, kemudian pasien bisa duduk di tempat tidur, kemudian berdiri di samping tempat tidur, kemudian pasien boleh BAK, buang air kecil, ya, untuk memastikan bahwa kantong kemih pasien bekerja dengan baik. Jadi tirah baring itu dalam rangka adalah pemulihan tenaga, kemudian supaya pasien bisa cukup istirahat, ya, sampai dengan efek daripada bius atau anestesi tadi hilang atau berkurang. Namun buang air kecil ketika pasien sudah bisa melakukan aktivitas yang tadi, turun dari tempat tidur, kemudian berjalan ke kamar mandi, pasien diperkenankan untuk BAK atau buang air kecil untuk memastikan bahwa otot kandung kemihnya tidak bermasalah. Anestesi spinal dapat membuat otot lemas dan pasien akan mengalami kesulitan berkemih ini. Ya, makanya spinal, ya, yang banyak dilakukan adalah anestesi regional itu jenis suntikan spinal. Silakan kalau sudah belajar anatomi udah lama sekali, ya, spinal itu di mana, ya, di tulang belakang, posisinya di pucuk, di bawah atau di tengah, ya. Tuh, di situ daerah penyuntikan. Kalau kamu searching video anestesi spinal atau bius spinal itu akan dapat gambaran bahwa bagaimana cara tindakan melakukan anestesi regional dengan jenis bius spinal. Ya, nih ya, jadi pada pasien yang operasi sedang atau besar dengan anestesi regional, segera saja pasien dianjurkan untuk berkemih, ya, atau untuk BAK. Jangan ditahan-tahan karena supaya untuk memastikan bahwa saluran kemihnya tidak terinfeksi atau infeksi saluran kemih. Nah, infeksi saluran kemih ini ISK kan, infeksi saluran kemih, ISK. ISK ini adalah merupakan infeksi nosokomial.
Jadi infeksi nosokomial itu adalah infeksi yang terjadi pada seorang pasien yang diakibatkan kelalaian atau kesalahan dari seorang petugas. Dalam hal ini adalah perawat. Perawat tidak menganjurkan banyak minum, perawat tidak menganjurkan segera kencing atau melatih berkencing, sehingga pasien mengalami ISK. Kita teruskan, ini adalah dua berarti yang sudah kita bicarakan ya, anestesi lokal dan anestesi regional. Anestesi regional tadi dilakukan pada memblok saraf spinal, ya, kemudian perifer maupun subdural. Ini bisa kita lihat ya, lihat dikit nih, ya, nih ya. Perifer, epidural, dan spinal. Yang banyak dilakukan adalah spinal untuk memblok daripada area atau bagian tertentu yang akan dilakukan operasi. Ini anestesi umum. Anestesi umum berarti umum, ya, yang disebut dengan istilah bius total. Bius total. Anestesi umum itu disebut juga sering disebut dengan anestesi total, ya, bius total. Membuat pasien tidak sadar selama operasi berlangsung, sering digunakan untuk operasi besar seperti operasi jantung terbuka, operasi otak, transplantasi organ, ya. Operasi otak itu yang kita kenal dengan craniotomy. Operasi jantung terbuka itu dikenal dengan CABG, ya. CABG. Kemudian transplantasi organ, misalnya transplant ginjal, transplant hefar gitu ya. Nah, ini ketika operasi ini dilakukan memerlukan anestesi jenis anestesi umum. Bagaimana cara pemberian anestesi umum? Dengan dua cara, melalui gas yang dihirup atau diinhalasi. Kemudian cara kedua adalah obat yang disuntikkan ke dalam pembuluh darah intravena. Ya. Jadi ada yang dihirup, ya. Jadi hirup, kemudian bius, ya, yang sering kita lihat itu pada kejahatan-kejahatan itu adalah anestesi umum jenis bius, ya, yang orang-orang yang melakukan penculikan, ya. Jadi gasnya ditaruh di sapu tangan atau di tisu, kemudian diblokkan ke hidung. Nah, kemudian pasien atau korban secara otomatis akan tertidur. Nah, ini adalah jenis anestesi umum. Ya, kejahatan-kejahatan penculikan yang menggunakan bius-bius itu, obat bius itu adalah jenis anestesi umum. Ya, di rumah sakit ada dua jenisnya, adalah jenis suntik dan jenis hirup atau inhalasi. Anestesi umum ini dianggap relatif aman, ya, pada sebagian besar pasien. Namun pada kelompok tertentu seperti lansia, anak-anak, atau pasien yang kondisi sangat buruk, memberikan anestesi umum harus hati-hati, ya, karena dapat menyebabkan komplikasi, bahkan meninggal pada seorang pasien. Kita tahu bahwa beberapa kasus pasien mengalami meninggal dari ruang operasi, ruang OK. Ya, ternyata kesalahannya adalah di prosedur anestesi umum misalnya, ya, karena kurang hati-hati, makanya pada operasi-operasi besar biasanya seluruh sistem, seluruh laboratorium itu dicek, ya, untuk memastikan bahwa operasinya berjalan aman dan tidak menyebabkan kerugian atau komplikasi kepada pasien.
izin saya cas dulu HP saya, laptop habis baterai. Kalau ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa, langsung bersuara saja, kita diskusi. Mungkin ada kawan-kawannya yang bisa menanggapi dari apa-apa yang kita diskusikan sekarang, dari yang saya jelaskan, untuk menambah wawasan atau menambah pengalaman sebagai modal nanti kita akan melakukan praktek. Itu ya, ada 3 jenis, lokal, regional, dan umum. Itu ya. Itu ya. Jadi harus hati-hati pada operasi besar, ya, pada operasi besar, pada operasi yang menggunakan anestesi umum, takut terjadi komplikasi yang membahayakan pasien atau yang mengalami atau sedang berproses dilakukan operasi. Bagaimana cara menentukan jenis anestesi ini? Ya, apakah dia umum jenis hirup atau inhalasi, anestesi umum jenis suntik? Bagaimana cara menentukan ini? Disesuaikan dengan kondisi kesehatan pasien. Ya, katakanlah ada operasi sesar, tapi si ibu orangnya penakut, ya, apa mungkin dilakukan anestesi regional atau anestesi spinal? Ya, kalau memang seorang ibu yang akan mengalami operasi atau dilakukan operasi mengalami kecemasan yang tinggi, tentunya kecemasan akan mengalami mengganggu daripada jalannya operasi. Pemilihan bisa, ya, bisa jadi pemilihan jenis anestesinya menjadi anestesi umum karena tindakannya sendiri adalah tindakan penyelamatan ibu dan si bayi itu. Ya, sangat tergantung kepada kondisi kesehatan pasien. Bahkan operasi bisa ditunda atau tidak jadi karena kondisi kesehatan pasien. Pasien-pasien mengalami kecemasan yang tinggi relatif ditunda, sementara diberikan obat anti kecemasan atau anti ansietas. Kemudian pemilihan jenis anestesi umum juga tergantung kepada prosedur yang akan dijalani. Kemudian lamanya prosedur, gitu kan? Kalau operasi jantung bisa 6 jam, bisa 8 jam, apakah mungkin dilakukan jenis anestesi lokal? Apakah mungkin dilakukan jenis anestesi regional? Nggak mungkin. Pasti pemilihannya adalah anestesi umum. Anestesi umum. Nah, itu. Ini masih di anestesi umum, jadi membutuhkan waktu yang lama. Jadi kalau operasinya berlangsung lama, maka diputuskan jenis anestesinya adalah anestesi umum. Kemudian operasi yang lama biasanya menyebabkan berkurangnya darah dalam jumlah banyak. Makanya pada operasi-operasi pasien-pasien membutuhkan transfusi darah. Banyak kejadian atau banyak pengalaman sudah kita saksikan bahwa ketika pasien-pasien yang mengalami operasi atau dilakukan operasi, keluarga atau pasien atau petugas itu mengkonfirmasi siapkan darah sekian kolab, gitu kan. Kemudian operasi membutuhkan paparan udara dingin. Artinya bahwa operasi itu harus dilakukan di ruangan yang ada pendinginnya atau AC-nya. Ya, kita tahu bahwa kalau kita kepanasan, vital sign kita meningkat, ya, cemas, kemudian gelisah, panasan, gitu kan, tekanan darah meningkat, nadi meningkat, makanya dibutuhkan ruangan yang atau pendingin udara atau AC-nya, ya, sehingga diharapkan
pasien stabil, operasi dilakukan secara lancar, tidak ada gangguan gitu. Kemudian operasi atau jenis anestesi umum ini biasanya mempengaruhi pernapasan. Ya, biasanya mempengaruhi pernapasan seperti operasi dada, operasi perut bagian atas. Yang jelas operasi-operasi besar itu akan mempengaruhi pernapasan. Mengapa di dada di operasi dada jelas ya. Operasi dada itu adalah torakotomi. Ya, torakotomi. Jadi dadonya dibuka, dinding dadanya dipotong, kemudian nah ini tentu pasti akan mempengaruhi pernapasan, mempengaruhi ekspansi maupun mempengaruhi khususnya ekspansi lah. Abdomen bagian atas. Abdomen bagian atas itu kan mengganggu daripada diafragma, mengganggu ekspansi daripada paru. Pada saat inspirasi, paru tidak bisa mengembang secara maksimal, gitu, karena ada organ lain yang menahan daripada ekspansi paru. Nah itu praktis bahwa jenis operasi-operasi yang besar, yang khususnya mengenai dada dan perut, itu akan mengalami torak ataupun abdomen, itu akan mengalami gangguan pernapasan. Apa yang harus diperhatikan pada anestesi umum? Apa yang harus diperhatikan pada operasi yang menggunakan anestesi umum? Pasien akan terbangun dengan rasa lelah. Ya, bayangin, jadi pasien akan sangat merasa lelah, kemudian pasien kedinginan, merasa pusing, ya, di ruang pemulihan atau ruang operasi. Kalau dingin, kita bisa lakukan dengan pemberian atau tindakan selimut, ya, dengan memberikan selimut. Kemudian pusing, kita perlu jelaskan bahwa kelelahan, kita perlu jelaskan bahwa ini adalah dampak daripada anestesi. Seiring dengan hilang efek daripada anestesi, pasien kelelahannya akan berkurang, kemudian pusingnya juga akan berkurang. Jadi secara fisiologis dengan hilangnya pengaruh daripada anestesi, maka keluhan yang dirasakan oleh pasien yang dioperasi itu akan berkurang. Keluhan yang lain misalnya abdomennya sakit, mulutnya kering, ya, nyeri tenggorokan, ya, kemudian kedinginan hingga efek obat anestesi hilang nih yang tadi yang saya sampaikan. Ya, jadi keluhan-keluhan yang terjadi setelah pasca operasi, khususnya operasi besar yang menggunakan anestesi umum, itu seiring dengan hilangnya efek anestesi atau obat anestesi, itu berkurang pula keluhan-keluhan yang dialami pasien. Apa yang kita harus lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kita melakukan monitor. Monitor vital sign khususnya. Monitor vital sign dan efek samping yang lain. Hingga keluhan yang terjadi itu hilang. Hilang. Tuh. Jadi yang kita lakukan pada pasien-pasien operasi besar dengan anestesi umum itu ada yang namanya pantau vital sign secara ketat. Pantau tanda-tanda vital secara ketat. Pantau efek samping operasi dengan ketat. Cak mana sih dengan ketat itu? Berapa lama? Ya. Apakah kita setiap saat harus di samping pasien? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Bagaimana cara memantau pasien dengan ketat? Ya, khususnya pasca operasi dengan anestesi umum. Bagaimana sih observasi tanda vital ketat itu bagaimana? Apakah kita harus selalu bersama pasien? Apa harus kita lotot di monitor atau bagaimana? Oke, ada yang bisa menanggapin? Salah ada apa-apa?
Ada yang bisa nanggapin? Ayo. Setiap berapa menit sih kita mantau vital sign pasien ketika pasien mengalami kondisi kondisi penurunan kesadaran, kondisi yang baru masuk rumah sakit, itu kan butuh pemantauan yang ketat. Setiap berapa menit atau setiap berapa jam? Ada belum yang dapat? Mantau pasien secara ketat. Ayo. Tiara Francisca, coba Tiara Francisca. Nah, langsung hilang wongnya. Ayo Tiara, kapan dikatakan memantau vital sign lah, vital sign. Suhu, nadi, pernapasan, dan tekanan darah. Setiap berapa menit? Kalau ada pasien gawat, pasien pasca operasi besar, setiap berapa menit kita mantau tanda vitalnya. Yuk Tiara, open mic-nya. 15-30 menit, Pak. 15 sampai 30 menit. Itu ketat ya? Berarti boleh 20 menit ya Tiara? Apa Pak? Kurang jelas Pak. Ya, mantau ketat itu 15 menit boleh, 20 menit boleh, 25 menit boleh, 30 menit boleh gitu. Apakah suara saya nggak bisa didengar di sana? Penny Atmara Agustini. Suara saya masuk nggak di sana? Masih, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Ya, oke. Lanjutkan Tiara. Tiara, tadi kan Tiara bilang 15 sampai 30 ya? Mantau dengan ketat. Penny, coba Penny Atmara, coba Pen. Iya, Pak. Mantau dengan ketat itu setiap berapa menit? Setiap berapa menit? Setiap berapa menit, Pak ya? Ya. Oh, 1 jam, Pak, 60 menit. Kalau ada pasien yang tadi, misalnya nih sudah keluar dari meja operasi, operasinya sesar. Kalau dia selesai operasi jam 1, jam berapa lagi mantaunya? Jam 2 siang, Pak. Sejam? Iya, Pak, sejam. Kira-kira aman nggak? Coba yang lain, 1 jam itu aman nggak bagi pasien dan beresiko nggak bagi kita kalau 1 jam baru kita cek? Lama nggak Pen? 1 jam tuh Pen? Sama Pen, misalnya Penny habis melahirkan nih, habis melahirkan Mbak, habis melahirkan, posisi normal. Jam 1 Penny melahirkan tuh, ditaruh di ruang perawatan. Sejam lagi baru perawatnya datang, ngecek tekanan darah, nadi, suhu pernapasan, dan yang lain-lain. Aman nggak bagi Penny sebetulnya? Sejam lagi baru dicek. Ayo. Ya. Nah, Bapak sudah buka masker. Ada yang lain silakan bersuara. Buka mic-nya. Observasi pasien dengan ketat atau pantau dengan ketat. Itu berapa menit? Belum ada yang menyampaikan ya berarti ya.
Ya, oke, belum Maaf nyampe. Pak, 3 sampai 5 menit. 3 sampai 5 menit. Ya. 3 menit atau 5 menit gitu ya. Iya Pak. Iya, gitu. 10 menit boleh. Jadi ya bervariasi ya. Kalau Tiara tadi 15 sampai 30 menit, Penny setiap 1 jam, kemudian Lutfia tadi ya. Lutfi tadi setiap 3 sampai 5 menit. Ada yang lain? Ada yang lain? Putri Nabila, coba Putri Nabila. Berapa menit Putri Nabila? Panggilan siapa? Nabila ya? Maaf Pak, per setengah. Maaf Pak, setengah jam per 2 jam pertama. Setengah jam pada 1 jam pertama. Iya Pak, Berarti setengah jam tiap 2 jam pertama. oke, berarti menurut Putri Nabila setiap 30 menit ya. Kalau Iya, 2 jam berikutnya setiap berapa menit? Satu jam pertama kan setiap 30 menit, berarti 1 jam pertama itu 2 kali kan dipantau ya Putri ya. Kalau jam kedua setiap berapa menit? Iya, maaf Pak, setiap 1 jam Pak. Setiap 1 jam ya, setiap satu jam ya, itu Putri Nabila. Kita nih katik lanang apa kelas kita nih? Cindy Afrilia, coba Cindy. Pantau dengan ketat itu setiap berapa menit? Ada yang 15 sampai 1 jam, 30 menit, ada setiap 60 menit atau 1 jam, ada yang 3 sampai 5 menit. Kemudian tadi Tiara setiap 30 menit pada jam pertama. Oke, silakan. Nadia Nurul. Oke, Nad. Coba Nad. Maaf Pak, sepertinya Nadia Nurul gangguan sinyal Pak. Oh, gangguan sinyal. Oke, yang enggak gangguan sinyal. Silakan. Dibantu kawannya. Zahara Ilmiah Safitri. Zahara, di mana posisinya Zahara? Maaf Pak, 30 menit. Tiap 30 menit. Selamanya berapa jam? Ada batas enggak? 24 jam setiap 30 menit, itu ya. Berarti sejam, jam 1 2 kali, jam 2 2 kali, itu. Iya, iya Pak. Setiap setengah jam. Iya. Kalau kamu praktek itu, kalau operasi itu kan katakanlah paling lama efeknya kan 3 jam tuh, 3 jam. Jam keempat itu tetap 1 jam ya, tetap 30 menit ya. Karena kalau kamu praktek pada kondisi yang normal, ya, pada ruangan reguler, vital sign itu berapa kali sehari sih? Datang balik, nah itu kan, atau 3 kali lah, pagi, siang, malam, gitu kan. Nah itu untuk kondisi yang pada kondisi pasien stabil yang sudah mandiri. Pada kondisi kritis atau pada kondisi pasca operasi, apalagi operasi besar, pemantauan vital sign yang katanya ketat itu adalah setiap 15 menit. Ya.
setiap 15 menit pada 1 jam pertama. Ya. Jadi kalau nanti Ria Nopitasari menerima pasien operasi ini, menerima pasien operasi pada jam 2 siang. Pada jam 2 siang, ya. Sudah disampaikan bahwa ini vital sign-nya ya dari ruang operasi. Nah, Ria kapan lagi ngecek? Tadi kan jam 2 tuh pasien masuk ke ruangan perawatan dari ruangan OK. Jam berapa si pasien ini diobservasi? Tadi Bapak sampaikan pemantauan ketat itu adalah 15 menit 1 jam pertama. Nah itu. Jadi si Nadi siapa namanya? Siapa tadi? Jadi setiap 15 menit 1 jam pertama. Jadi kalau dia masuk jam 2 sampai jam 3 itu, sampai jam 3, pasien harus kita cek, okay, kita monitor vital sign dan lain-lainnya sebanyak 4 kali. 4 kali. Ya, sebanyak 4 kali. Nah itu. Tidak boleh kurang dari 4 kali. Ya, kalau memang kondisinya buruk atau memburuk, yang tadi yang disampaikan bisa 10 menit, bisa 5 menit gitu. Tapi normalnya pemantauan yang ketat itu, pemantauan vital sign yang ketat itu adalah setiap 15 menit. Setiap 15 menit. Itu harus dicatat ya. Harus dipraktekkan nanti. Harus dipraktekkan. Setiap 15 menit. Monitor tanda vital. Tekanan darah, nadi, suhu pernapasan, nyeri, dan lain-lain. Ya, keluhan yang dialami oleh pasien. Tidak boleh kurang dari setiap 15 menit. Tuh. Oke, ya, kita bisa lanjut. Ya, 1 jam pertama setiap 15 menit. 1 jam kedua setiap 30 menit. Itu. Nah itu. Jadi 2 jam itu di 2 jam pertama pada pasien yang baru masuk rumah sakit, pada pasien yang baru dikirim dari ruang IGD ke ruang perawatan, dari pasien dari OK ditaruh ke ICU, ya. Pada pasien-pasien kraniotomi, operasi bedah buka dinding dado, si pasien nggak bisa dirawat di ruang reguler biasa, pasien-pasien dimonitor di ruang ICU. Pemantauan ketatnya setiap 15 menit maksimal. Bisa 10 menit, bisa 5 menit kalau memang kondisi pasien nggak baik. Nah itu. Ya, camkan ya, nanti dipraktekkan ini ya. Karena banyak di rumah sakit itu ada teori yang mengatakan bahwa 20-60% kematian di rumah sakit itu disebabkan oleh petugas. Kenapa bisa mati? Kenapa bisa meninggal? Karena petugas tidak melaksanakan apa yang harus dilaksanakan, khususnya kita perawat. Memantau setiap 15 menit 1 jam pertama, kita lakukan setiap 1 jam. 1 jam, pasien kalau memang kondisinya perburukan, ya, tinggal innalillah, tinggal nutup ke mata. Nah itu. Jadi harus dipantau setiap 15 menit. 15 menit sekian, kalau 15 menit kemudian, pasiennya kondisinya drop, kita bisa laporan, ya kita bisa laporan ke senior, kita bisa kolaborasi dengan tim dokter. Kalau 1 jam kemudian baru kita mendapatkan kondisi pasien mengalami perburukan, pasien bisa-bisa tidak tertolong. Tolong dicamkan ini supaya kita tidak berkontribusi terhadap kasus-kasus yang meninggal di rumah sakit. Ya, khususnya yang diakibatkan oleh pasca operasi penggunaan anestesi umum. Tuh. Ya. Nih, kemudian kita lihat bagaimana dengan persiapan. Ya. Anestesi itu kan perlu persiapan. Ya. Anestesi itu perlu persiapan, apa yang harus kita siapkan? Apa yang harus kita siapkan? Nih. Khususnya persiapan operasi anestesi regional dan umum. Ya, kalau lokal tadi tinggal kita sampaikan bahwa Ibu kita kena cabut gigi supaya sakitnya tidak dirasakan, sakitnya dakati pada saat pencabutan gigi,
kita lakukan bius Bu ya, biusnya di sekitar operasi saja itu. Tapi kalau anestesi regional maupun umum nih ya, menginformasikan pada dokter bedah atau perawat apabila memiliki kondisi tertentu seperti hamil dan lain. Jadi sebetulnya si pasien ini diminta sih informasi oleh kita, oleh dokter, Ibu kita nak operasi penyakit apa yang diderita? Ada alergi enggak? Ya, ada sedang hamil enggak? Ada sakit paru enggak? Ada sakit jantung enggak? Gitu kan? Ada sakit ginjal enggak? Pernah dirawat di rumah sakit enggak? Gitu kan? Pernah COVID enggak? Nah, itu kan dan lain-lain. Nah, ini ya. Kemudian memberitahu kepada dokter mengenai obat-obatan yang dikonsumsi termasuk suplemen dan obat herbal ya, dan riwayat jenis anestesi atau obat bius yang pernah dilakukan atau diterima. Jadi si pasien harus jujur ya. Kita sebetulnya menanyakan Ibu, Bapak obat apa yang biasa dipakai selama ini? Oh, habatus sauda gitu kan. Kemudian apalagi suplemen yang lain, obat-obat warung, ngapa menggunakan obat-obat warung? Obat-obat warung itu Panadol gitu kan, paracetamol gitu kan, Paramek gitu kan. Kenapa? Saya sering mengalami keluhan sakit kepala dan lain-lain. Nah ini ya, ini karena kita tahu bahwa bius ini memberikan efek samping. Berhenti konsumsi obat-obat pengencer darah, aspirin, ibuprofen, clopidogrel, dan warfarin. Clopidogrel itu obat jantung, ya, obat jantung yang memberikan efek pengenceran darah. Karena jantung itu kan orang yang mengalami serangan jantung itu karena mengalami iskemik. Iskemik itu akibat adanya trombus atau sumbatan di arteri koronel. Makanya dia diberikan obat pengencer darah. Menanyakan pada dokter terkait jenis-jenis obat yang boleh dikonsumsi hingga hari operasi. Nah ini ya, ini yang harus kita siapkan karena kita tahu bahwa ini dijadwal ya, dijadwal tindakannya. Itu menjalani pemeriksaan dan penilaian preoperatif melalui anestesi. Jadi si pasien kena operasinya besar atau menggunakan anestesi regional maupun umum, biasanya seluruh kondisi itu dicek ya, seluruh kondisi itu dicek, seluruh organ itu dicek karena takut nanti karena tindakan operasi kemudian karena ada gangguan atau keluhan di organ yang lain, pasien justru mengalami kondisi-kondisi yang berbahaya. Ya, berpuasa, tidak makan dan tidak minum selama beberapa jam sebelum operasi. Sebetulnya minum itu boleh, ya, tapi jangan minum yang manis, yang kemudian gara-gara puasa tidak makan jadi minum sebanyak-banyaknya. Dan kondisi ini juga tetap menyebabkan gangguan pada selama proses operasi atau pada saat pemberian anestesi. Konsumsi obat-obatan sesuai dengan arahan. Jadi obat-obat yang konsumsi itu adalah obat-obat yang sesuai dengan resep dokter. Pada hari operasi datang tepat waktu di rumah sakit. Nah ini ya. Kenapa? Karena tadi operasi besar tapi persiapannya di rumah. Puasa, kemudian makan obat. Kalau memang uangnya ada kecemasan bisa jadi tunjuk obat anti cemas. Kemudian tidak merokok. Kemudian tidak mengkonsumsi obat-obat warfarin, aspirin, clopidogrel dan lain-lain karena ini akan mengganggu pada saat operasi. Kemudian pasien bisa datang, biasanya kalau di tempat kita operasi besar ini pasien dirawat dulu ya, minimal sehari sebelum operasi dalam rangka persiapan operasi. Jadi puasanya itu di rumah sakit ya. Kemudian pasien dilakukan hukna, pembersihan gaster, pembersihan saluran pencernaan bagian bawah. Takut kalau selama proses operasi si pasien mengalami BAB, kemudian tindakan operasi atau anestesi mengalami gangguan. Ini efek sampingnya. Efek samping
Ada yang mau kita diskusikan dulu sampai sini? Ya. Efek samping bisa ringan, bisa berat. Ya. Semakin banyak pasien mengalami penyakit tertentu atau memiliki penyulit penyakit tertentu atau katakanlah komorbid istilahnya, pasien kondisinya akan semakin beresiko, ya, semakin banyak memiliki efek samping, misalnya penyakit jantung, obesitas, ya, orang-orang jantungan, orang-orang obesitas itu akan mempengaruhi, akan memberikan efek samping ringan sampai berat kepada pemberian anestesi. Usia yang terlalu tua, ya, terlalu muda, ya, kebiasaan merokok, mengkonsumsi alkohol, ya, obat-obatan tertentu juga akan meningkatkan risiko terjadinya efek samping. Jadi memang persiapannya kalau dia jauh-jauh hari bisa tidak situ, pasien boleh pulang dulu, misalnya seminggu, 3 hari, 4 hari sebelum operasi. Ini, ya, larangan-larangan ini harus diikuti oleh pasien supaya anestesinya mulus, tindakan operasinya mulus, ya. Beda ketika pasien tidak kate batasan, tidak ada pantangan-pantangan, ya. Obat-obat tertentu yang dikonsumsi sebelum operasi itu akan justru akan mengganggu pemberian anestesi dan operasi. Ya, kemudian ini efek samping lokal, efek samping anestesi lokal, ya. Nyeri, ruam, perdarahan ringan di area suntikan, sakit kepala, pusing, ya, kelelahan, mati rasa pada area yang disuntik, kedutan pada jaringan otot, dan penglihatan kabur. Ini efek daripada anestesi lokal. Bagaimana dengan efek anestesi regional? Ya, ini bisa kita lihat, ya. Sakit kepala, reaksi alergi. Reaksi alergi itu yang bagaimana? Ya, alergi gatel, bentol gitu kan. Kalau kita kemudian urtikaria, ya. Urtikaria itu apa bahasa kita itu? Galigato. Nah, galigato. Nyeri punggung, perdarahan, ya, kencang, sulit buang air kecil, penurunan tekanan darah, infeksi tulang belakang, ini efek samping daripada anestesi regional. Ini efek samping dari anestesi umum, ya, anestesi umum, mual, muntah, mulut kering, sakit tenggorokan, suara serak, rasa kantuk, ngantuk gitu kan. Karena dibius kan, bius umum kan, menggigil, timbul nyeri dan memar di daerah yang suntik, bingung, ya, bingung karena pengaruh dari anestesi umum, sulit buang air kecil dan bahkan mengalami resiko kerusakan gigi. Ini dampak daripada anestesi atau efek samping dari anestesi umum. Ya. Bagaimana dengan prosedur? Prosedur anestesi lokal tadi sudah disampaikan, ya. Bisa disuntikkan, bisa disemprotkan, bisa dioleskan. Tentunya responnya atau efeknya pada area yang dilakukan anestesi. Kalau regional tadi perifer, spinal dan epidural. Ya, epidural, spinal, dan epidural, ya, epidural, perifer, epidural, dan spinal. Jadi di dekat serabut saraf. Nah ini, ya. Jadi diblok dengan cara suntikan, ya. Regional ini suntikan, ya, suntikan. Kalau anestesi regional ini suntikan. Suntikan doang. Kalau lokal tadi semprot, kemudian suntik, kemudian
oles. Kalau ini suntikan di sekitar rambut saraf, ya. Jadi di tulang belakang bisa spinal, epidural maupun subdural. Kemudian anestesi umum, ya, bisa lewat infus, ya, bisa lewat infus atau pembuluh darah, ya, bisa dengan inhalasi tadi, ya, dihirup, ya, dihirupkan nih menggunakan laringal, airway mask, kemudian pasien bernapas secara biasa, kemudian obat biusnya mengalir lewat mask itu atau masker itu, airway mask itu, jadi pasien tertidur, ya, karena menghirup bius. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari materi ini. Ada yang mau kita diskusikan?